Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Quran Surat As-Saff ayat 2-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Kekacauan dan kerusakan masih tetap saja terjadi di bumi ini, dan bencana terjadi di mana-mana. Kenapa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi belum juga muncul untuk memperbaiki semuanya? Padahal umat Islam sangat menantikan kehadiran beliau, agar masyarakat manusia bisa segera terlepas dari keterpurukan yang terjadi hingga saat ini. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi belum juga muncul dan belum juga bertindak untuk memperbaiki segala keterpurukan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Walaupun belum waktunya untuk bertindak, beliau masih bergerak dengan perlahan-lahan untuk mempercepat waktu agar dirinya segera keluar dan menormalkan kembali keadaan alam di bumi ini. Keadaan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sampai saat ini masih baik-baik saja dan masih seperti biasanya. Beliau tetap beraktivitas layaknya seperti manusia biasa pada umumnya. Beliau banyak menghabiskan waktunya di rumah saja, dan kadang sesekali beliau pergi keluar dari rumahnya untuk menghilangkan rasa sumpek agar dirinya bisa merasakan juga keadaan di luar. Beliau masih terus bergerak dengan perlahan-lahan agar dirinya segera dilantik. Setiap waktunya, beliau hanya melepaskan sedikit saja energi kekuatannya agar keadaan bumi ini tidak terlalu goncang. Jika di bumi ini sudah tidak ada lagi seorang manusia utusan Allah yang menjadi sebagai tangan dan kakinya, mungkin bumi ini akan segera terjadinya kiamat. Karena itulah, bumi ini masih dalam keadaan stabil, walaupun mengalami goncangan yang sangat parah. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi saat ini masih tetap menjalankan tugas dan amanahnya sebagai Khalifah Allah. Beliau masih menjalankan dan mengamalkan terus metode zikir yang ada di dalam majelis ilmu tarekat tasawuf sufi. Beliau selalu mengajarkan tentang ajaran tauhid yang sebenarnya kepada para pengikut dan pasukannya. Hanya melalui bimbingan beliau mereka bisa menemukan dan bisa berada pada jalan ketuhanan yang sesungguhnya. Cara beliau membimbing sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh orang lain, karena beliau selalu mengatakan lebih baik banyak mempraktekkan daripada hanya banyak berbicara saja. Lebih baik banyak mengamalkan daripada hanya berteori terus-menerus. Beliau selalu memperingatkan kepada para pengikut atau pasukannya bahwa beliau sangat tidak suka terhadap orang yang mengatakan sesuatu hal yang tidak kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam terhadap orang yang mengatakan tanpa mengerjakan. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Quran Surat As-Saff ayat 2-3. Sebab itulah sang Khalifah ataupun Imam Mahdi selalu mengatakan kepada para pengikut dan pasukannya
bahwa suatu ilmu itu harus lebih banyak dipraktekkan daripada hanya banyak berteori saja. Beliau selalu merangkul dan membimbing para pengikutnya dengan baik. Karena akhlaknya yang mulia dan terpuji, serta dengan bertutur kata yang lembut, banyak orang di luar sana yang sangat senang menerima dengan baik setiap nasihat-nasihat yang beliau sampaikan. Kebenaran yang sebenarnya, bahwa pada setiap zamannya, manusia-manusia pilihan Allah yang menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasul, pasti akan mengajarkan amalan rahasia yang dulunya sering dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW saat berbulan-bulan di Gua Hira sebelum beliau melakukan perjalanan Isra' dan Mi'raj. Begitupun dengan kehadiran Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi pada zaman sekarang ini, pasti akan mengajarkan juga amalan rahasia itu. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia biasa. Pasti beliau adalah seorang manusia yang hidup di zaman modern. Beliau pasti memiliki HP dan pasti memiliki kendaraan dan pasti juga memantau suatu kabar dari media sosial. Walaupun beliau bisa mengetahui suatu keadaan yang sangat jauh, tetapi beliau tidak juga setiap saat memantau terus-menerus keadaan yang jauh dengan kekuatannya, karena beliau hanya memantau hal-hal yang penting saja. Beliau saat ini hanya menunggu waktunya saja yang telah Allah tentukan untuknya, agar dirinya segera bertindak untuk memperbaiki kembali keadaan alam di bumi ini. Saat sekarang ini, beliau masih terus bergerak secara perlahan-lahan sambil menunggu tiba waktunya. Dan rencana beliau untuk saat ini ingin memberi peringatan lagi kepada orang-orang munafik yang masih saja menyembunyikan kebenaran dengan kebatilan, agar melalui peringatan itu mungkin pikiran mereka bisa terbuka lebar, sehingga mereka tidak lagi menyembunyikan tentang kebenaran yang sebenarnya mengenai sosok manusia yang sudah menjadi kekasih utusan Allah pada zaman sekarang ini. Hingga sampai saat ini, beliau masih terus bersabar dan menahan diri untuk tidak meningkatkan lagi dimensi energi kekuatannya yang bisa menyebabkan kerusakan pada alam ini. Jika orang-orang munafik itu masih saja bersikeras, mau tidak mau mungkin beliau akan terpaksa meningkatkan lagi dimensi energi kekuatannya agar keadaan di bumi ini semakin kacau. Mungkin dengan semakin terjadinya kekacauan dan kerusakan seperti itu, barulah mereka bisa segera sadar atas semua kesalahan yang telah mereka perbuat selama ini. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja, yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.